Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan Kakak Novi dalam ibadah hari ini. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab dan persembahannya, nah adik-adik kita akan berdoa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau masih menyertai kami. Bapa, bentar lagi kami akan beribadah kepadamu. Berkati hati kami, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat bernyanyi dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Mari adik-adik kita akan bernyanyi. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik sudah siap? Oke, mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini kita akan mulai IMPA online minggu ini. Nah hari ini akan bersama dengan kakak Bella. Nah sebelum mulai, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah apa kabarnya nih? Nah kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya adik-adik. Karena pada saat pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan dan juga stamina kita adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa adik-adik. Mari semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat-Mu yang menimpa pada kami hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berhatilah kami Tuhan, agar kiranya kami dapat mengerti makna dari firman Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah Tuhan karena kami siap mendengar. Amin.
Baiklah adik-adik, bacaan firman kita hari ini terambil dari Nehemia 3 ayat 1-8. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hanael. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yerikho membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Seam. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintunya dengan pengantin-pengantin dan para-paranya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Masbabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Barna mengadakan perbaikan, Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Basreah dan Mesulam bin Besuja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengacis-pengacis dan penghalang-penghalangnya. berdekatan dengan mereka Melazar orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan seperti daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Iuzel bin Berhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik, sebelum kita mulai firman kita hari ini, kakak akan bertanya sama adik-adik, ada yang tahu atau mungkin pernah dengar tentang siapa itu Nehemia? Oke, kakak akan ngasih tahu kalian. Nehemia adalah seorang penyedia anggur bagi Raja Artasasta. Nah, tugasnya adalah mencicipi anggur sebelum diberikan kepada raja. Secara tidak langsung, dia adalah kepercayaan raja. Nah, adik-adik, suatu waktu Nehemia ini mendengar berita tentang tanah nenek moyangnya, yaitu Yerusalem, di mana Yerusalem itu dalam keadaan sukar dan tercela. Nah, karena apa adik-adik? Karena tembok Yerusalem dan pintu gerbangnya itu terbakar. Lalu akhirnya pun Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah serta meminta pertolongan Allah kepada orang-orang Yehuda. Nah, adik-adik, kemudian raja melihat Nehemia yang terlihat murung. Dia bertanya, "Nehemia, mengapa engkau terlihat murung?" Akhirnya dengan ketakutan Nehemia pun menjelaskan kenapa dia murung. Terus dia bilang gini, "Bagaimana saya tidak murung ya raja? Bangsa hamba dalam keadaan bahaya karena tembok-tembok Yerusalem terbakar." Terus akhirnya raja pun bertanya kepada Nehemia, "Apa yang kau inginkan dariku?" Lalu Nehemia pun menjawab, "Jika
raja berkenan, maka kirimkanlah hamba kembali ke tanah nenek moyang hamba, yaitu Yerusalem. Lalu Nehemia pun meminta kepada raja izin untuk membangun tembok-tembok itu. Akhirnya raja pun mengizinkannya dan juga mengabulkan permintaannya. Ia pun kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, sesampainya Nehemia di Yerusalem, dia langsung memimpin pembangunan tembok Yerusalem itu, adik-adik. Dia langsung mengajak banyak orang agar orang-orang itu mau membantunya membangun tembok Yerusalem. Karena dia yakin semakin banyak orang yang bekerja sama untuk membangun tembok itu, semakin cepat juga tembok itu terbangun. Gitu, adik-adik. Nah, adik-adik, hal seperti ini bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat melakukan pekerjaan secara bersama-sama agar pekerjaan itu dapat lebih cepat selesai dan juga dapat dikerjakan dengan baik, adik-adik. Contohnya, adik-adik membantu orang tua adik-adik membereskan mainan. Maka, jika adik-adik membantunya membereskan mainan, pekerjaan itu akan cepat selesai dan rumah juga akan rapi, adik-adik. Nah, yang dapat kita pelajari dari hari ini, jika kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, itu akan menguntungkan bagi kita, adik-adik, bukan merugikan. Jadi adik-adik harus selalu mau membantu orang lain dan juga bekerja sama dengan orang lain, ya adik-adik. Baiklah adik-adik, kita tadi telah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami dapat mengikuti IMPA minggu ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas berkat-Mu kami dapat mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Bantulah kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang mau bekerja sama agar kami seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan juga Tuhan, agar kiranya kami mau membantu sesama kami, Tuhan, yang mungkin dalam kesusahan, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami kiranya mau berdoa, Tuhan, untuk pandemi ini, agar kiranya pandemi ini dapat cepat berakhir dan kami dapat beribadah kembali seperti biasa di gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Adik-adik diberkati? Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, kita akan bernyanyi dengan pujian Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari teman-teman kita doakan persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah kami terima. Saat ini, kami menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur dari hati kami.
Terimalah dan kuduskan agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi Kita Satu di Dalam Tuhan. Mari semuanya kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu kami dapat melanjutkan impak kami hari ini dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan bantulah kami agar kiranya kami mau menjadi orang yang bekerja sama dengan orang lain Tuhan. Agar pekerjaan kami dapat cepat selesai dan dapat terlaksana dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan bantulah kami agar kiranya kami mau selalu membantu orang-orang yang kesusahan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Nah adik-adik jangan bersedih, kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Nah adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.